Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SAP PP, SAP QM, SAP PM dan MM dengan saya Ahmad Yusuf Arif ya. Di video yang kedua ini masih melanjutkan materi kita tentang preventive maintenance. Kita akan lihat master data berikutnya yang mendukung untuk pembuatan preventive maintenance adalah task list ya. Oke, kita lihat dulu captionnya. Nah, ini kita lihat task list ya. Dimana task list itu secara umum mendefinisikan rentetan standar operation ya, yang akan dilakukan pada objek atau objek independent basis. Jadi maksudnya task list itu adalah beberapa urutan proses ya pengerjaan. Kalau misalnya teman-teman yang ingin memperbaiki perawatan AC, membongkar AC, tentu saja ada task listnya, step-stepnya ya. Misalnya dibongkar dulu, kemudian AC itu dibersihkan gitu ya, kemudian disterilkan, kemudian dipasang kembali. Nah, itu urutan-urutan itulah yang dimaksud dengan task list ya. Dan task list di maintenance order di SAP PM ini ada ada 3 ya jenisnya. Pertama, task list pada equipment, jadi urutan pengerjaan untuk proses pengerjaan equipment itu step-stepnya seperti apa ya. Berikut juga ada task list untuk funlock ya, dimana kita memahami bahwa funlock itu ibaratkan suatu building ya, bangunan. Nah, untuk maintenance bangunan ya atau building itu urutan task listnya seperti apa aja. Nah, itu nanti di-define oleh tim teknik ya, tim manajer teknik. Kemudian yang ketiga adalah task list model umum ya, general maintenance. Artinya bisa dipakai di equipment, bisa dipakai di funlock ya, secara umum bisa kita gunakan task list tersebut gitu. Oke, kita lihat lagi. Nah, tadi diibaratkan task list itu adalah misalnya ini pengerjaan pembersihan dari mesin ya. Kalau kita lihat di sebelah sini adalah misalnya ada mesin katakanlah dinamo gitu ya. Kemudian yang pertama yang dilakukan step 10 di sini di switch off ya. Jadi kita matikan dulu, kemudian yang ke-20-nya di dismantle ya. Dismantle kita bongkar. Yang 30-nya di clean ya. Kemudian yang ke-40-nya di reassembly ya, dipasang kembali. Untuk clean di sini misalnya dalam proses pembersihan itu ternyata ada part-part yang rusak gitu ya. Kita bisa lakukan proses perbaikan ya. Jadi dalam proses 30 kita sertakan komponen material, baik itu material yang ada di material bom ataupun material yang tidak ada di dalam bom, itu kita bisa includekan ke dalam step-step task list itu. Oke, kita lihat berikutnya. Nah, ini kalau teman-teman nanti kita masuk ke task list, cara pembuatan task list yang pertama adalah dibuat grouping ya. Ada grouping dari task list, kemudian nanti kalau misalnya di dalam pengerjaannya, misalnya tadi dalam pembersihan dinamo itu katakanlah ada 3 model ya, model yang dinamo model dinamo 1, model dinamo 2 dan 3. Misalnya perlakuannya berbeda, ada step-step yang berbeda, kita bisa pisahkan grup counternya masing-masing task list ya. Katakanlah misalnya yang satunya ada proses clean, ada lagi proses washing misalnya gitu ya, pencucian dan seterusnya, itu bisa kita pilah-pilah ke dalam grup counter seperti ini ya. Kemudian nah ini di dalam grup counter nanti masing-masing ada operationnya ya. Operationnya seperti apa tadi
bisa lengkap atau bisa hanya sebagian dan seterusnya gitu ya. Kemudian kita lihat lagi caption berikutnya. Nah, ini task list lagi ke dalam struktur. Kalau kita lihat strukturnya dari task list itu sendiri dibagi dua ya, ada yang di header ya, dimana di dalam task list header itu memuat planning plan ya, ada planning plan mana yang akan dilakukan proses penugasan, kemudian usage ya, maintenance strategi. Nah, disinilah letaknya mengkombinkan antara maintenance strategi dengan task list. Yang terakhir adalah status ya. Nanti kita akan lihat, kemarin di video pertama kita sudah membuat maintenance strategi, nanti kita coba masukkan ke dalam task list. Kemudian bagian operation list, bagian operation, misalnya contoh di sini switch off ya. Dalam switch off itu dalam bagian operation dibagi sub sebagai berikut. Ada work center ya, jika dia menggunakan mesin atau mesin atau menggunakan orang bisa juga, itu kita bisa define work centernya. Kemudian komponennya bisa juga kita sertakan, baik itu yang ada di dalam BOM ataupun yang consumable PRT, service packet, dan paket dari maintenance ya, kayak gitu. Kemudian kita lihat lagi task list berikutnya. Nah, ini tadi kita udah singgung bahwa di dalam task list itu kita bisa assign-kan komponen jika memang terjadi ada komponen yang rusak dan perlu kita ganti ya. Kemudian packet, nah ini packet strateginya di-include-kan ya. Ini seperti dalam packet ini ada yang 3 bulanan, 6 bulanan, dan seterusnya. Kita bisa pasangkan ke dalam header task list ya, yang mana nanti bisa juga ini secara step-stepnya itu, secara seluruh stepnya bisa dilakukan, disesuaikan dengan strategi yang ada di maintenance strategi. Jadi task listnya, urutan pengerjaannya kita bisa cocokkan dengan planning dari strategi gitu maksudnya. Oke. Ya, ini masih sama, dan nanti kita lihat di maintenance plans ya berikutnya. Kita lihat dulu sekarang bagaimana cara membuat task list di SAP PM. Saya mencoba yang secara umum aja. Kita buat membuat task list yang general ya. Tiketnya adalah IA05 ya. Misalnya saya mau mencoba membuat urutan task list pengerjaan Dinamo ya, seperti itu. Kemudian enter. Oh, ini sudah Dinamo 2 gitu. Tunggu sebentar, create Dinamo. Sorry, kita ganti ini. Sorry. Jadi gini, sebelum saya membuat task list, sebentar. Ada hal khusus yang perlu teman-teman ketahui di dalam pembuatan grup ini. Ada ketentuannya ya. Kita lihat dulu dari contoh yang sudah saya buat di sini ya. Kita lihatkan dulu aja. Ya, seperti itu ya. Contohnya dari task list. Coba saya buat baru. Misalnya ini. Oke, ini dia, kebetulan dia cara pembuatannya secara numbering ya. Jadi
kita bisa mengatur pembuatan grup itu bisa kita tentukan sendiri dengan cara eksternal. Jadi kita buat find kayak tadi, atau ini secara internal ya. Secara internal artinya diatur oleh sistem secara urutan gitu ya. Kemudian planning plannya, jangan lupa temennya masukkan plannya. Oke, kita bisa lihat dari yang pen sebentar. Nah, ini tidak ada work centernya ya. Work centernya tidak dibuat di dalam grup, nanti kita buat work centernya di dalam operation ya. Oke, kemudian ini usage 4 ya, plan maintenance, dan statusnya kita buat 4, langsung rilis. Oke, nah disinilah yang disebut dengan maintenance strategi ya. Maintenance strategi saya langsung pasangkan sekarang di sini. Kemarin kita ada buat ada 2 mega P dan mega T. Saya maunya yang pakai mega T ya, yang running hours ya. Oke, kemudian ini sudah masuk ke operation. Nah, di operation ini dalam perbaikan pengerjaan dinamo, ini step-stepnya seperti apa ya. Saya tirukan dari sini aja. Ini adalah ini ada namanya adalah standar value key. Ini kita lihat nanti ya. Ntar saya jelasin, saya ngetik dulu lah ya. Kemudian work centernya, jika memang ada work centernya, tujuannya ini adalah untuk menangkap biaya ya, costing. Oke, ini jamnya bisa diatur misalnya begitulah ya, biar gampang. Kemudian satuannya adalah jam. Kemudian durasinya katakanlah sama lah ya. Oke, nah seperti itu. Saya bisa jelaskan di sini work center adalah sekali lagi di dalam operation ini ada sub bagian ya. Dimana di sini ada work center, dimana dalam work center itu kita bisa menampung biaya jamnya ya, biaya pengerjaannya dalam satuan, dalam hal ini satu jam untuk cleansing ya, untuk washing, assembly, finishing dan seterusnya. Kita bisa tangkap dari berapa durasi yang dilakukan pengerjaannya, berikut biayanya ya. Biayanya juga kita bisa includekan di sini. Kemudian ini adalah control key ya. Control key maksudnya adalah ada 2 yang biasa dipakai di dalam penempatan control key. Yang PM01, kita lihat di sini. Ya ini ya. Yang PM01 itu adalah control key untuk yang internal ya.
Sementara yang PM02 itu adalah untuk yang eksternal ya. Nah, seperti itu. Nanti dia ada internal, ada eksternal. Bedanya di mana? Untuk yang internal tentu saja ini yang dimaksud adalah pengerjaannya oleh tim departemen teknik ya. Jadi tanpa ada keterlibatan pihak luar. Nah, untuk yang PM02 itu yang eksternal. Nah, itu adalah pengerjaannya nanti dilakukan oleh pihak luar. Jadi subkon ya, subkon keluar, dan tentu saja nanti ada PO jasa atas pengerjaan itu ya terhadap vendor gitu ya. Saya coba misalnya bukan ini. Untuk yang assembly misalnya saya coba. Ya, kesini dulu bentar. Harganya 1.000 euro, ini dalam satuan currency euro ya. Nah, ini semua data-data yang mendukung nanti untuk terbentuknya PO service ya. Namun saya ini tidak memiliki data, jadi sebenarnya kalau teman-teman ya mungkin nanti next ya kita akan lihat yang eksternal. Pada intinya jika nanti teman-teman mempunyai data PO service, baik itu harganya, vendornya, ini kita bisa includekan di informasi di PM02 ya. Namun kali ini kita coba skenario yang task list dengan maintenance strategi dulu ya. Nanti yang eksternal saya carikan data agar bisa mudah terlihat bagaimana bedanya antara internal dan eksternal. Oke, ini udah seperti ini. Jadi operation atau step-step dari task list perbaikan dinamo sudah saya buat, kemudian saya save ya. Oke, ini udah kita save. Saya coba lagi buka, di sini bisa langsung ceng kayak gitu. Nah, di header teman-teman perhatiin di header. Nah, di header ini sudah kita assignkan ke maintenance strategi Megate. Megate yang mana kita tahu di sini Megate adalah jadi model time base ya, yang 2 mingguan, 1 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Artinya bagaimana? Misalnya 2 mingguan ya, kita lihat 2 mingguan. Maksudnya adalah semua pengerjaan ini itu dilakukan step pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu dalam 2 mingguan ya, membersihkan katakanlah dinamo yang lebih spesifik ya. Jadi kita harus melakukan perawatan secara berkala di 2 mingguan atau pada saat di 1 bulanan begitu ya. Tapi step-step perbuatannya adalah maksudnya pengerjaannya adalah seperti ini. Keempat step operation ini dengan prediksi durasinya biasanya ini katakanlah begitu ya, 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Oke, kurang lebih seperti itu gitu. Ini secara standar ya. Teman-teman nanti juga standarnya bisa ngukur tuh dalam pembersihan dinamo biasanya untuk cleansing berapa jam. Ini contoh aja ya. Untuk washing, assembly, dan finishing itu kira-kira memakan waktu berapa jam ya. Dan tadi sudah saya sebutkan di awal bahwa untuk menangkap berapa jam pengerjaan itu nanti bisa dijadikan cost untuk accounting. Karena kalau kita lihat di sini sebentar, lihat work center di sini ya, ini adalah assembly untuk cost itu, dimana di dalam costingnya, nah ini dia ada menampung cost center dan activity ya. Jadi nanti pengerjaan itu
digandengkan ke dalam misalnya activity labor di sini 1421. Nanti di dalam labor itu juga berapa jam yang dilakukan untuk washing misalnya, kemudian berapa rupiah yang harus dibayarkan terhadap karyawan itu yang melakukan proses perbaikan task list tersebut, gitu ya. Kita lihat sebentar sebagai tambahan. Kita lihat sebentar. Nah, ini adalah proses maintenance dari harga per activity ya. Saya coba perlihatkan di sini caranya bagaimana. Tikot yang dipakai adalah KP26. Ini adalah biasanya pekerjaan dari accounting setiap bulan atau setahun atau setiap bulan untuk melakukan proses maintenance harga dari activity. Cost centernya adalah ini, kita lihat. Kemudian activity-nya teman-teman masukkan misalnya ini ya. Oke, kemudian ini. Nah, disinilah plan activity-nya, berapa rupiah per jamnya. Kalau kita ngomongin satuannya di sini unitnya adalah H, hours, jam. Berarti 1 jamnya katakanlah misalnya 5.000 ya. Dalam planning activity, kemudian dalam fixed price nanti di aktual juga aktualnya dihitung sama biasanya gitu ya. 5.000. Oke, kemudian kita save. Oke, ini price-nya sudah. Kemudian kita lihat lagi tadi kita sudah mendapatkan adalah 1421 ya. Kita coba simpan di sini. Kemudian kita save. Oke, kita cek lagi. Oh, sorry, ada yang make. Kita keluarin dulu sebentar. Ini ya. Ya, seperti ini ya. Jadi sekali lagi saya jelaskan. Jadi operation ini adalah menangkap berapa jam dia melakukan proses pengerjaan, dan activity-nya di sini ya di 1421 untuk man hours, di mana tadi kita udah menentukan harganya adalah 5.000 per jam ya. Jadi kalau misalnya untuk pengerjaan ini 1 jam berarti 5.000, ini 10.000 dan seterusnya, nanti dia akan mengalihkan pada total akhirnya berapa jam yang harus dibayarkan ke karyawan sebagai pengerjaan dari proses perbaikan dinamo ya. Kira-kira itu konsep ya dari task list ya. Pembuatan task list di sini juga udah sekaligus saya jelaskan task list ya. Kemudian tadi bagaimana cara membuat berhubungan dengan activity, nanti akan jadi cost, bagaimana caranya di KP26 ya. Kemudian tadi juga dihubungkan dengan maintenance strategi di sini ya. Nah, ini alhasil nanti pengerjaan itu akan menyesuaikan juga dengan running hours-nya yang 2 mingguan, 1 bulan dan seterusnya gitu ya. Oke, saya kira video tutorial tentang
master data yang berhubungan dengan preventif terhadap master data taslis sudah kita sampaikan. Next kita nanti akan melihat mulai masuk ke transaksi preventive maintenance, yaitu tentang maintenance plan ya. Saksikan di video berikutnya nanti dalam kesempatan yang lain. Oke. Terima kasih ya teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan ya. Mudah-mudahan ini juga manfaat untuk teman-teman yang sedang melakukan proses pembelajaran SAP, baik pada operasional, support maupun pada yang di proyek-proyek SAP. Saya Ahmad Yusuf Arif. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.